Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, jadi pagi ini sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa dulu. Ketua kelas silakan dipimpin. Sebelum memulai pelajaran, maka kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya kita baca surah Al-Fatihah dan surat pendek Wadduha satu kali saja. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Berikutnya menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke ya. Oke, Bapak absen. Siapa yang nggak datang hari ini? Siapa? Nanda? Nanda kenapa? Alpa. Oke. Siapa lagi? Gajah. Riko udah sekolah? Oke, sehat ya, Go? Ya. Intinya kita bagi temannya yang apa? Siapa lagi? Kelvin Waru ya. Alpa juga. Ya, enggak apa-apa. Pokoknya yang nggak masuk sekarang udah Bapak. Nggak masuk, terlambat dia nanti jam kedua masuknya. Oke ya, jadi hari ini ya yang hadir udah cukup banyak. Mudah-mudahan nanti temannya yang sering alfa dan udah masuk ini ya, semoga dia sadar bahwasanya saya harus sekolah bagaimanapun. Ini memang menjadi sebagai seorang pelajar tuh datang ke sekolah ya dalam keadaan sehat. Dan Riko udah sehat, alhamdulillah. Bagi pelajaran untuk kita semuanya, jaga kesehatan ya, dimanapun kita berada, khususnya di rumah. Jangan kemana-mana kalau tidak penting kali. Kata di rumah belajar, bantu orang tua, ya kan? Itu yang harus dilakukan. Oke, jadi untuk memulai pembelajaran kita ini, coba dilihat di bawah ada sampah. Diambil nak, kalau ada sampah di bawahnya diambil. Nah, siapkan bukunya, siap untuk belajar kan? Nah, ambil sampah yang di bawah, kalau ada sampah diambilin. Buang air. Ada? Ya, dikumpulin dulu di situ. Ya, sampah-sampahnya. Dan juga Bapak mengingatkan kembali ya, bahwasanya pembelajaran kita ini sebelumnya tentang apa? Tentang urban farming atau namanya pertanian perkotaan. Ya, urban farming atau pertanian perkotaan yang kemarin sudah disajikan juga oleh kelompok 3. Ya, sudah disampaikan oleh kelompok 3. Maka hari ini nanti kita akan lanjut kelompok-kelompok selanjutnya. Terutama kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Belakangan ini terjadi yang namanya hujan, kemudian banjir di mana-mana, kemudian terjadinya
Longsor, fenomena iklim yang tidak menentu. Ini berakibat nggak sama dengan tanaman yang kita tanam? Berakibat. Ya, jika ada dampak ini, kita mempelajari yang judul kita ini tentang apa? Perkembangan proses produksi tanaman dan isu-isu global. Kita ice breaking dulu, coba berdiri semuanya. Berdiri. Selamat pagi. Oke, 1, 2, 3. Ayo semuanya gerak. Ayo. Oke. Duduk. Oke ya. Sudah merasa segar? Udah bersemangat untuk belajar? Oke, sudah ya. Jadi itu semuanya. Yang pelajaran kita yang kemarin sudah disampaikan dengan tujuan pelajaran yang kemarin sudah disampaikan juga bahwasannya kita hari ini akan mempelajari tentang perkembangan produksi tanaman. Yang namanya produksi tanaman ini kita melihat bagaimana fenomena alam dan alat-alat pertanian yang digunakan. Ada yang konvensional sampai dengan alat yang modern. Jadi hari ini kita akan lanjut untuk mengisi LKPD yang sudah Bapak sajikan. Nanti disesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. Ini kelompok 6 mana? Ini ya. Kelompok 6. Nanti disesuaikan lagi kelompok 5. Kelompok 4. Ini kelompok 3 ya. 3. Kelompok 1. Ini kelompok 2. Ya. Jadi silakan dikerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing dan itu tolong dikaitkan dengan pembelajaran kita terdahulunya. Anak Bapak sudah mengunjungi petani, ya enggak? Sudah mengunjungi petani melakukan observasi atau wawancara. Di situ nampak dari hasil wawancara ditulis alat apa saja yang sudah diterapkan oleh petani tersebut. Nanti ketika presentasi itu tolong disebutkan. Ketika kunjungan industri kami atau field trip kami menemukan beberapa alat, sebutkan bahwasannya alat itu masuk ke dalam kategori alat apa? Konvensional kah atau alat modern? Itu dimasukkan nanti ke dalam laporannya. Ini untuk memancing alat apa saja yang sudah ada. Ya, sambil mengerjakan itu kalian lihat juga video ini. Ini tentang alat-alat pertanian.
Jadi ini alat-alat yang berbagai macam bentuk. Ya, ada yang modern, ada yang dibuat oleh petani itu sendiri dengan membuat inovasi-inovasi yang digunakan dari dunia pertanian. Itu dikaitkan dengan kelompoknya masing-masing hasil observasi terdahulunya. Jadi untuk itu, karena ini waktu juga, kita akan memilih kelompok siapa yang sudah siap untuk tampil di depan, mempresentasikan hasil diskusinya. Cak, kelompok siapa yang maju terlebih dahulu? Kelompok 1, silakan. Ini udah jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Perkembangan Teknologi Produksi Tanaman yang akan dibacakan oleh Aura. Kelebihan dan kekurangan konvensional dan modern. Kelebihan konvensional pada Lanjut. teknologi, pada modal, efisien, bangunan seragam, skala luas, orientasi pada peningkatan produksi dan keuntungan, teknologi relatif sederhana, relatif mudah. Kekurangan konvensional tidak dapat mengatasi masalah ketidaksesuaian, masih tidak dapat diperkirakan sebelumnya, memerlukan waktu relasi lama untuk menghasilkan arus baru. Seringkali tidak dapat mengatasi kendala alam dalam sistem budidaya tanaman seperti hama. Itulah alat-alat yang kami temui saat kami berkunjung ke petani kemarin. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kasih pertanyaan dulu, belum jangan ditutup. Baiklah, kami ini akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Ya, semuanya aktif, jangan dipanggil orang. Nah, ini penilaiannya bukan individu tapi semuanya ya. Silakan dari kelompok 6, 5. Silakan. Ditulis ya. Pertanyaannya apa? Aura. Kami dari kelompok 5 ingin menanyakan apa saja alat-alat yang sudah Traktor dan sprinkler. Oke, dari kelompok berapa tuh, 2 ya? Pertanyaannya yakni sebutkan 3 ciri-ciri produksi tanaman secara konvensional. Ayo, kelompok 1 ya. Langsung dijawab boleh. Ya, silakan. 3 ciri-ciri tanaman secara konvensional. Ya, langsung siap. Yang jawab boleh siapa saja ya. Yang penting di depan ini. Itu yang lebih apa nilainya nanti. Ayo. Siapa yang jawab? Ayo, predesen. Apa kendala nak?
Mau di luar? Sakit? Situ aja dulu. Ayo, cepat. Pada teknologi, pada modal, efisien. Itu bukannya kelebihannya. Kan yang diminta ciri-ciri produksi tanaman secara konvensional. Secara konvensional. Nggak apa-apa, diulang lagi namanya. Produksi tanaman berbasis tanah dan lahan terbuka dan tergantung pada kondisi alam tanaman dan pola tanaman monokultur dengan lahan yang luas. Baik, terima kasih untuk kelompok satu sudah menjawab pertanyaan dari kelompok A. Oke. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya seputar keberadaan produksi tanaman secara modern. Secara modern. Kekurangan ya. Semua ya. Semua. Dibacakan. Itu kelebihan yang dibaca baik. Coba dilihat kekurangannya. Disampaikan. Ayo. Persediaan sumber daya alam energi pada masyarakat kecil dan di sisa di ayat 6 terjadinya dari sama penyakit untuk gangguan kesehatan mengakibat penggunaan pestisida dan bahan-bahan kimia lain cemari lingkungan. 8 berupa kondisi lahan pertanian. 9 tidak sumber daya manusia SDM untuk menghuni bidang pertanian semakin berkurang. Bagaimana, sampaikan? Udah. Siapa? Ayo, enggak apa-apa. Ayo dengarkan ini ya. Menciptakan situasi beda panen dan kualitas produksi tanaman. 4 menciptakan usaha tanaman efisien. 5 menciptakan lapangan kerja baru. 6 menciptakan kegagalan panen akibat sama penyakit. 7 bahkan biaya produksi relatif lebih rendah dibandingkan dengan produksi tanaman konvensional. Oke, sudah cukup. Nanti disambung lagi kelompok lain ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi. Balik. Nanti. Oke ya, ini kelompok 1. Ini pembahasannya tentang apa? Produksi tanaman dengan berbagai macam alat konvensional dan alat yang
modern yang digunakan. Jadi itu untuk kelompok selanjutnya. Oke, silakan kelompok 2 ya. Nah, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul perkembangan teknologi produksi tanaman. Materinya tentang pertanian perkotaan atau urban farming. Baik, sebelum kami menyampaikan materi kami, nanti ada sesi pertanyaan yang akan kami buka. Baiklah, kami langsung menyampaikan materi kami. Apa pengertian urban farming? Pertanian perkotaan atau urban farming merupakan kegiatan pertumbuhan, pengolahan, dan distribusi pangan serta produk lain melalui budidaya tanaman dan peternakan. Kelompok ini untuk jawab. Limbah rumah tangga menjadi masalah besar di perkotaan. Mengatasi limbah rumah tangga diawali dari kesadaran masyarakat perkotaan akan hidup sehat. Rumah tangga seperti apa? Rumah tangga seperti apa yang terjadi di daerah perkotaan? Yang tadi disebutkan beberapa macam limbah rumah tangga ya. Oke, silakan. Ya. Rumah tangga seperti memisahkan sampah rumah tangga antara limbah organik dan basah, kertas, kaca, plastik agar masing-masing dapat diolah. Nah, itu kan bagus ya. Saja hasil presentasi kami. Mohon maaf kalau tidak ada sebuah kekurangan dan kesalahan atas input. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Duduk lagi. Ayo cepat duduk. Ya, kasih aplaus dulu untuk kelompok 3. Oke, kelompok 2 ini pembahasannya tentang pertanian perkotaan. Ya, beberapa macam limbah rumah tangga seperti gitu ya. Limbah rumah tangga itu kita memisahkan. Misalnya botol plastik dipisahkan botol plastik. Limbah dapur seperti kita beli buah-buahan, beli pisang misalnya kan, kita pisahkan itu sampah itu. Karena sampah ini ada yang sampah ini bisa dijadikan sebagai pupuk organik yang bisa dimanfaatkan lagi nanti untuk pekarangan kita yang sempit dijadikan sebagai tempat budidaya tanaman. Ada hidroponik. Pak, hidroponik ini apa? Hidroponik ini budidaya tanaman yang memanfaatkan media air. Ada yang dibuat vertikal, ada yang dibuat pakai DTF, ada juga yang dibuat pertanian aquaponik namanya. Aquaponik itu apa? Aquaponik ini ada akuarium di bawahnya, ada ikannya. Di atasnya kita buat tanaman, itu aquaponik. Ya, tahu akuarium kan? Nah, akuarium kan ikan isinya. Ada aquaponiknya dibuatlah. Ada kombinasi antara ikan dengan tanaman. Oke. Oke ya, jadi untuk presentasi kita sudah selesai. Ya. Jadi untuk itu sebelum kita memasuki menyampaikan kesimpulan dan juga pretest ya. Coba dengarkan dulu yang dengar suara Bapak, tepuk tangan sekali. Tepuk tangan 2 kali. Oke, jadi itu terima kasih untuk semuanya yang sudah melaksanakan presentasi. Sekarang
kita akan coba menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan nanti baru kita pretestnya. Siapa yang bisa? Kelompok mana dulu? Apa kesimpulan isi dari kegiatan kita hari ini? Yang bisa menyimpulkan? Ayo. Ya, silakan. Kesimpulannya yang dapat diambil dari pelajaran ini, kita dapat mengetahui bagaimana produksi tanaman secara konvensional, secara modern, lalu tentang isu-isu pemanasan global dan lain sebagainya. Oke. Kasih aplaus untuk Rehan. Ya, jadi kesimpulan kita dalam pembelajaran hari ini itu mengetahui tadi ada beberapa tentang perkembangan tanaman yang dikaitkan dengan isu-isu global. Dan juga kita melihat pertanian perkotaan itu Pak memanfaatkan lahan yang ada tadi hidroponik, ada tadi memanfaatkan drone dan juga bioteknologi tanaman. Oke, untuk berikutnya kita pretest, siapkan HP-nya. Ya, siapkan HP-nya, Bapak akan mengirim link. Yang lain Pak. Ini baru dikirim, mau dikirim. Ya, mau dikirim ini. Nah, ada yang keempat, tengok. Ya. Duduknya naik. Bairil, duduk. Udah. Kelima, soal kelima, ya. Oke, kita akhiri. Duduk. Kita umumkan pemenang juara satunya. Kita lihat ya, namanya siapa? Oke. Sang juara kita. Ini betulnya ada 6. Kelompok 2 atau Rehan kelompok 6 juga. Kelompok 3 6. Dimas dan kawan 5. Arif juga 5, Darwin 5. Ya, ini nanti sebagai penilaian dari pembelajaran kita hari ini. Ada di bawahnya. Oke. Ya, Tasya betulnya 5. Limpul. Oke ya, jadi bagaimana? Sudah? Oke, kita tutup. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Oke, mau ulang bagaimana pembelajaran kita hari ini? Oke, seru ya dengan game yang tadi. Begitu juga penilaian Bapak. Ya, dari diskusi tadi. Dengar Bapak dulu, Nak. Ya, dari diskusi tadi, ya urutan penilaiannya sudah bagus semuanya, dan maka terakhir tadi kita sudah melaksanakan pretest, asesmen akhir. Itu yang membuat supaya pembelajaran itu menggembirakan.
Oke, itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.